Saya, Mas Mufti dan Kiai Saleh bersama-sama terus berkomunikasi, kira-kira kita ngapain sih harus jadi wali kota dan wakil wali kota. Maka saya sampaikan, karena saya ingin mengamalkan, meningkatkan manfaat dari yang selama ini saya dapat dan saya lakukan. Saya mendapatkan nikmat, ibu-ibu sekalian, belajar di pesantren 4 tahun setengah. Dan nikmat terbesar dalam perjalanan pendidikan saya dapat beasiswa belajar di Tanah Suci. Bagi yang pernah umroh, pernah haji, mungkin pernah ziarah ke Masjid Qiblatain, 4 km dari Masjid Nabawi. Saya tinggal di sana 4 tahun untuk belajar S1 di sana. Saya merasakan bisa tinggal bertetangga dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nikmat yang luar biasa. Masih bujang, usia 21 tahun waktu itu, tahun 97. Saya tinggal di sana, dapat ilmu dari para ulama di kota Madinah, kota Rasul. Dan setiap tahun beberapa kali saya berkesempatan untuk tawaf umroh, untuk haji setiap setahun sekali. Menurut saya ini nikmat yang harus saya syukuri, bukan untuk diceritakan, tapi apa yang saya dapatkan selama di sana saya sebarluaskan kebaikannya untuk sebanyak mungkin warga di negara kita Indonesia. Karena saya orang Lampung, ya di provinsi Lampung ini. Kira-kira bentuk syukurnya itu. Pulang dari sana saya sempat mengajar di pondok pesantren Darul Fattah. Kalau yang pernah kuliah di Unila, mungkin kan ini banyak alumni Unila nih. Ada Jalan Kopi. Jalan Kopi itu dekat Unila. Saya ngajar di Jalan Kopi baru 4 bulan, alhamdulillah dapat nikmat lagi beasiswa S2 di Kuala Lumpur. Sehingga sepertinya Mufti Salim yang waktu masih bujang praktis ya nggak bisa apa-apa secara ekonomi, tapi mendapatkan kesempatan belajar. Sepulang dari belajar S1 S2 kebetulan dapat beasiswa, ada jujulan ada tabungan lah. Jadi beasiswa, namanya orang Indonesia kan bisa nabung ya Bu ya. Sebenarnya beasiswa itu ya untuk kehidupan, untuk living cost habis, tapi alhamdulillah bisa ditabung. Nah, bonus dari beasiswa adalah Fitri Agustin, bisa buat nikah lah, kira-kira seperti itu. Di penghujung S2 saya, alhamdulillah saya menikah dengan Mbak Fitri ini. Dan sering saya candain, ini sebetulnya rezeki dari sisa beasiswa lah, kira-kira seperti itu. Dari sana kayaknya kok sebetulnya saya pinginnya jadi guru, kalau bahasanya jadi ustadz lah. Tapi kok kemudian singkat cerita saya terdampar di dunia politik. Saya nggak tahu juga kok bisa dari pesantren Madinah, Malaysia, tiba-tiba harus di DPRD. Tanpa harus kampanye saya dilantik menjadi anggota dewan. 16 tahun saya di DPRD, saya melihat sebetulnya ada yang bisa lebih manfaat. Jadi ustadz bagus, jadi guru bagus, tapi menjadi pemimpin itu kalau adil, ternyata dampak dunianya sungguh luar biasa. Di akhiratnya disebut pertama oleh Rasul dari 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, imamun adilun. Ternyata memimpin itu betul bisa masuk neraka kalau zolim, kayak Raja Fir'aun. Tapi sebaliknya, pemimpin bisa masuk surga yang sangat mulia kalau dia bisa adil. Kalau bahasa singkat di Metro ini saya sebut bisa membahagiakan rakyatnya. Nah, itulah cita-cita yang saya ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat melalui saya menjadi orang yang manfaat. 16 tahun di DPRD sudah, Pak Wasis mulai 1 tahun pertama. Saya kayaknya di tahun ke-17 saya ingin lebih manfaat menjadi wali kota Metro, karena ternyata menjadi wali kota jauh bisa lebih manfaat daripada DPRD. Bismillah, akhirnya insya Allah 6 September besok saya akan memulai. Apa manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat Metro dari mimpi-mimpi saya dengan kata Metro Bahagia? Saya ingin, walaupun saya muslim dan santri, tapi saya ingin bisa membahagiakan semua warga Metro. Bukan hanya yang Islam saja, yang non-muslim pun harus bahagia bersama wali kota. Kan begitu Bu. Karena wali kota Metro bukan hanya wali kotanya umat Islam, tapi wali kotanya semua warga kota Metro. Nah, ini tolong disampaikan ke tetangga yang non-muslim. Lah,
kan Pak Mufti, Ustadz, engkau nek aku yang nggak Islam nanti nggak diperhatikan. Sampaikan ke mereka, enggak. Mas Mufti walaupun santri tapi dia tekadnya membahagiakan semua warga. Alhamdulillah kemarin ada tamu sekitar 10 orang dari perempuan gereja Batak, Huria Batak, karena mereka ngomong kami minoritas, kalau Pak Mas Mufti jadi wali kota kira-kira kami yang minoritas seperti apa. Saya jelaskan langsung, mereka bahagia karena akan terbayang ada pemimpin yang adil walaupun sukunya beda, agamanya beda. Dan insya Allah perempuan Batak, Kristen Huria Batak itu akan bareng-bareng kita mewujudkan kota metro yang bahagia. Nah ini contohnya. Nah kenapa dengan menjadi wali kota bisa membahagiakan? Karena mohon maaf saya nggak ngomong Pak Pairin, Pak Lukman, Pak Moses atau sebelumnya, Bu, nggak bahas itu. Tapi terkait dengan kewenangan, Bu. Wali kota itu saya ketanglet Pak Wasis kali Pak Suradi atau ibu-ibu yang mungkin ada PNS, tahulah bagaimana pemerintahan ini dikelola. Pak Wali Kota Metro itu setiap setahun sekali itu punya kewenangan membelanjakan 1 triliun lebih. Untuk sekota metro aja 1 triliun dikit apa banyak, Bu? Jenengan cuma punya 0,5 triliun lah ya. 1 triliun itu berapa miliar, Bu? Berapa juta? Angel ya, Bu ya. Bu, ada yang punya uang 1 miliar enggak? Jadi ya, kalau 1 juta adalah kalau 1 juta. Jadi kalau 1 miliar itu 1.000 juta. Itu 1 miliar. 1 triliun 1.000 miliar. Jadi 1 triliun berapa juta? Sejuta-juta. Itu 1 tahunnya. Kalau 5 tahun berarti 5 triliun 5.000 miliar 5 nanti angel aku kan 5 juta angel banget. Uang banyak enggak itu? Banyak. Mohon maaf, sekali lagi saya ngomong ini bukan lagi ngomongin Pak Pairin atau Pak Lukman atau Pak Moses. Ini lagi menganalogikan inilah yang namanya pemerintahan kota metro. Ya, kalau saya jelaskan, jangan salah paham ibu-ibu. Pak Mufti berarti lagi ngerasani Pak Pairin, Pak Lukman, Pak Moses. Enggak, ini lagi itu nanti ya, termasuk sekarang Pak Pairin itu ngelola 1 triliun per setahun. Kalau 5 tahun berarti ya 5 triliun. Itu baru uangnya. Kira-kira rumah tangga kita kota metro punya 1 triliun. Ya sama kayak Pak Suradi misalkan per 1 tahunnya punya uang misalkan 500 juta. Ini misalkan Pak Suradi. Baik sangkanya kayaknya Pak Suradi ya 1 tahun habislah 500 juta, kira-kira seperti itu. 500 juta ini kan tergantung Pak Suradi kali ibu dan keluarga. Apakah uang ini akan bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan atau malah rusak? Ada orang rusak dengan uangnya, ada orang bahagia dengan uangnya. Benar nggak ibu-ibu? Nah kira-kira itu. Wali kota yang baik pasti akan mempertanggungjawabkan dunia akhirat, uang per tahunnya 1.000 miliar lebih, dan itu sudah lebih. Nah makanya Bapak Ibu, ada orang yang gajinya besar, mohon maaf nggak sampai oh iya kak ibu sebelah rumahku, jangan begitu ya. Ada orang gajinya besar tapi utangnya akeh. Udah gitu suami istri kerengan terus, kerengan tahu nggak? Ribut terus. Tapi ada yang orang kayaknya sebetulnya uangnya nggak banyak, tapi adem, ayem, tentrem, sakinah, mawaddah, warohmah. Apa pengelolaannya? Pengelolaannya ada ketulusan, sebelumnya juga ada kefahaman. Dia ngerti, tapi juga hatinya bersih. Ada orang hatinya bersih tapi nggak ngerti, nggak bisa ngelola uang. Ada orang ngerti ngelola uang bagaimana tapi hatinya bersih, nggak selingkuh. Bener kan? Kira-kira seperti itu. Di pemerintahan juga seperti itu. Ada, mohon maaf, belanja 1 triliun itu bisa jadi nggak dirasakan terlalu manfaat untuk warganya. Kalau kemudian cara belanjakannya semau-maunya. Mestinya kalau mau belanja kan harus ngerti kebutuhan keluarga ku opo, keinginan keluarga ku opo. Kalau kebutuhan kan ini sesuai dengan kebutuhan supaya kita bisa sejahtera, makmur. Keinginan supaya kita bahagia. Maka saya
Kenapa pingin Metro bahagia? Nanti 1 triliun per tahun. Ini baru yang APBD, belum yang lain-lain. Bisa jadi provinsi, bisa dari pusat. Nanti ada tambahan. Ini yang hanya kita kelola tekan sendiri, uang kantong lah. Kalau ibarat ibu bapak yang PNS, uang gaji. Selain gaji kan kadang-kadang ada tambahan rezeki macam-macam kan begitu kan. Nah, uang itu saya ingin pastikan kepada para kepala dinas nggak boleh dibelanjakan kalau tidak bisa menjawab apa yang bisa membahagiakan warganya. Bisa dipahami Ibu? Sehingga saya sebagai wali kota tidak akan membelanjakan 1 triliun ini semau-mau saya tanpa bertanya apa sih butuhnya warga. Makin jenengan bisa kontrak politik untuk RW 06 di sini kebutuhan utamanya 5 utama ini Mas Mufti 1, 2, 3, 4, 5 nanti saya teken, nanti inilah yang akan saya wujudkan tahun pertama yang mana, tahun kedua yang mana dan seterusnya. Yang penting jenengan bisa bahagia. Ini bab anggaran. Yang kedua, bab kebijakan. Wali kota itu punya kebijakan yang bisa juga membahagiakan, bisa juga menyusahkan. Seperti halnya kepala rumah tangga. Kadang-kadang ada kebijakan yang membahagiakan, ada juga kebijakan kepala rumah tangga yang menyusahkan. Kebijakan misalkan apa? Dia nggak ngeluarin uang, tapi membuat aturan. Pokoknya, keluargaku ora eneng gowes-gowesan misalkan. Aku biar wis trauma kecilik pedahan, sehingga istrinya kan, Pak, iki konco ngajiku ngejak gowesan ora enek. Ya. Jadi intinya yang kedua, kebijakan yang nanti kalau saya jadi wali kota, saya pastikan ini akan membahagiakan warga Metro karena ada kebijakan kepala daerah yang malah menyusahkan. Contoh, dia mengeluarkan izin tertentu untuk mungkin keluarganya membangun bangunan tertentu, ternyata nggak memperdulikan dampak lingkungan. Nah, yang begini-begini, melihat masyarakat kok kayaknya ekonominya kurang sejahtera, dicueki, nggak ada program peningkatan ekonomi. Kondisi kelurahan-kelurahan di Metro beberapa masih gelap, nggak diterangi. Jalanan depan Bu Evi kayaknya masih kurang halus ya Bu ya. Masih cebrik kalau kata orang Kebumen itu. Masih agak becek dan seterusnya, drainasenya nggak diperbaiki. Yang begini-begini adalah kebijakan-kebijakan yang insya Allah akan membahagiakan warga Metro. Kenapa Bu? Ada yang tersinggung yang ngomong cebrik ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya minta didoakan keinginan mewujudkan Metro bahagia, mudah-mudahan Allah ridhoi. Ibu, bapak dan warga bukan hanya Ireng Mulyo, Ibu kan pasti punya keluarga juga mungkin di di Metro Barat, ada di Metro Pusat dan seterusnya. Mohon diceritakan, kalau ingin ketemu insya Allah saya datang. Kalaupun enggak, sampaikan dulu Mas Mufti sudah ketemu Ibu, ketemu saya, kira-kira seperti itu. Dan tekadnya sudah bulat untuk sebagai pemimpin kebijakan dan belanja-belanja nanti betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga Metro, sehingga kita semua bisa mewujudkan kebahagiaan kita. Amin ya robbal alamin. Secara detail nanti Pak Suradi dan teman-teman akan menyampaikan brosur-brosur apa saja yang akan dikerjakan oleh Mas Mufti. Mudah-mudahan yang sudah kita siapkan jenengan seneng, yang masih belum saya programkan kok jenengan kepingin, tulis saja, nanti akan menjadi satu bagian yang akan kita wujudkan supaya jenengan lebih bisa tersenyum sebagai warga kota Metro. Amin ya robbal alamin.